A'udzu lagi, Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sholat makmumnya biasa geruduk-geruduk suka mendahului, pasti miheulan. Cak mana? Nanaonan ieu? Karak manggih aing ieu. Iya. Makanya kenapa tadi makmum tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh ngebarengan gerakan imam. Seperti inilah. Di saat-saat ada yang kita tidak tahu, makanya kita tidak mendahului. Jadi kita bisa ngerem. Ada juga orang sholat jenazah. Begitu takbir yang pertama, dia mah nggak biasa, seumur umur belum pernah. Allahu Akbar, dia mah ruku. Berhubung udah terlanjur, atau terus aja sami Allah sujud, begitu salam ditanya, sholat jenazah jeung ruku sujud karunya ya imah, ya maitna loba dosa ya. Ya, jadi ngeles intinya. Subscribe Abah channel. Sekarang mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Hadratal mukarramin jamaah taklim musalla atau hiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaj, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, murotibil acara dan para sesepuh, diantaranya Bapak Cek Wahyu, Bapak Rodani, Babinsa Kerendang, yang selalu beliau hadir singgah di wilayah kita, senantiasa bersama tolabul ilmi, yang fa insyaallah kesemuanya selalu diberikan sehat wal afiah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji syukur di mana malam ini seyogianya kita bertemu kembali di ruangan musholah atau hiriyah dalam kajian-kajian berupa materi fikih dan juga nashihul ibad, yang mana malam ini insyaallah kita akan bahas tentang fikih dalam kitab Fathul Qorib, yang mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari sehingga kita juga mampu untuk mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari, dengan tujuan agar semua amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, kecil besar, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umat yang amat sangat kita rindu akan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu yang terus berpacu, tidak terasa begitu cepat, hingga kita sebentar lagi menghadapi daripada hari raya Idul Adha, Idul Kurban, Idul Akbar, yang disebut hari raya yang lebih besar,
daripada hari raya Idul Fitri. Tetapi walaupun hari raya Idul Fitri adalah disebut asgor, kecil, tapi kita umat Islam khususnya di Indonesia amat sangat membesarkan. Bahkan dianggap lebih besar Idul Fitri daripada Idul Adha. Mungkin beberapa alasan faktor. Yang faktornya insya Allah kita semua udah paham. Kita semua udah tahu lah, nggak perlu dibahas ya. Ujung-ujung nama eta bae. Kunaon lebaran Idul Fitri mah digede-gedekeun jeung dianggap gede lantaran aya THR. Ayeuna neuk digedekeun kumaha THR teu turun. Gitu intinya ya. Jadi intinya adalah bahwa pahalanya memang beda. Takbirnya juga beda ya, akan tetapi walaupun tadi beda takbirnya ya, akan tetapi sama saja dua-duanya dalam konsep hukum adalah sunnatun muakkadatun. Jadi sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha kemarin dibahas, dua-duanya hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah tingkatan yang tinggi. Nah, baik, kita akan langsung menuju pembahasan fikih yaitu di halaman 130. Ya, 130. Jadi kita akan membahas tentang khutbah di dua Id. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas ketika khutbah pada saat yaitu gerhana bulan atau gerhana matahari ya. Karena ini adalah sholat tentang fenomena alam. Jika terjadi, jika tidak, enggak ada perintah. Jadi namanya likulli syai'in sababun. Maka ini termasuk sholat sebab ya. Kenapa dia sholat? Karena terjadi gerhana. Tidak ada gerhana, ya mau sholat apa? Gitu kan. Makanya di dalam sholat gerhana ini tentu akan beda tata caranya dengan sholat sunnah yang lainnya. Sebab kalau kita bicara tentang sholat gerhana bulan dan matahari, maka satu rakaat itu Fatihahnya 2 kali, bacaannya 2 kali, rukunya 2 kali, dan i'tidalnya 2 kali. Ya, jadi contoh misalnya setelah rakaat yang pertama baca Fatihah, baca surat ya, misalnya contoh lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ruku kan ya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kalau salat biasa kan sujud. Ya. Ini enggak. A'udzu lagi, Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang salat makmumnya biasa geruduk-geruduk suka mendahului, pasti miheulan. Cak mana? Nanaonan ieu? Karak manggih aing ieu. Iya. Makanya kenapa tadi makmum tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh ngebarengan gerakan imam. Seperti inilah. Di saat-saat ada yang kita tidak tahu, makanya kita tidak mendahului. Jadi kita bisa ngerem. Ada juga orang sholat jenazah. Begitu takbir yang pertama, dia mah nggak biasa, seumur umur belum pernah. Allahu Akbar, dia mah ruku. Berhubung udah terlanjur, atau terus aja sami Allah, sujud, begitu salam ditanya. Salat jenazah jeung ruku sujud, karunya ya imah, ya mait naloba dosa ya. Ya, jadi ngeles intinya gitu.
Nah, maka kita akan bahas tentang khutbah. Wa yakhtubu. Jadi diambil dari kalimat fi'il mudhari, yaitu kalimat khatiba yakhtubu. Khatib. Maka orang sering dipanggil khatib, petugas di hari Jumat, dijadwalkan di situ khatib dan imam. Apa artinya khatib? Tukang caramah kalau bahasa kita mah. Kalau dalam bahasa Arab pitutur, khutbah itu nasihat. Jadi orang-orang diberikan nasihat supaya jiwa dan raganya sehat. Maksudnya itu tujuannya. Tapi kadang-kadang terbalik. Disuruh buat sehat dalam agama malah nyarekanan jelema. Gitu kan? Suruh membuat orang sehat, memberi nasihat, malah mencaci maki. Banyak gitu, ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, khawatir memang benar di Jakarta. Khawatir, ya. Kenapa disebut khawatir? Karena kebanyakan khatib tidak mengerti syarat dan rukun. Dan ketika dia berpidato, seolah-olah kayak pidato bukan khutbah. Mawa-mawa politik, bawa-bawa partai, bawa-bawa pemilu, bahkan dia membahas kasus-kasus orang di atas mimbar. Ini sebenarnya keluar daripada rel. Karena di situ kan harus arkani wasuruti, dua, harus rukun dan syarat. Jadi kalau dua-duanya ini dikerjakan, maka ibarat kereta nggak anjlok dari relnya. Tapi kalau dia udah melebihi daripada rukun dan syarat, maka anjlok, celaka, bisa nggak guling tak kereta gitu kan? Kalau artinya rel mah bahaya. Maka artinya kalau sampai dia tidak sesuai dalam konsep aturan syariat agama, maka ini akan menjadi sia-sia. Gitu, lantaran khutbah itu dalam Jumat adalah menggantikan 2 rakaat sholat duhur. Makanya duhur mau 4 khutbah. Tapi Jumat 2 ada khutbahnya, 2 lagi, itulah seolah-olah sholat duhur yang 2 rakaat. Ya. Jadi setelah selesai 2 rakaat, maka imam berkhutbah dengan 2 khutbah. Khutbah sholat gerhana sama dengan khutbah sholat Jumat mengenai rukun dan syaratnya. Jadi kalau bicara rukun, walaupun sunnah sama dengan sampai itu sholat sunnah. Kalaupun sholat sunnah, tapi rukun-rukunnya mah sama seperti sholat wajib. Itu. Begitupun dengan khutbah. Itu. Apa isi daripada syaratnya? Syarat khutbah yang dia lakukan itu mesti ngapain? Gitu ya. Maka di sini dibahas. Wa yahusun nasa fil khutbataini ala taubati. Itu poin yang pertama. Dalam khutbahnya si khatib maka hendaknya mendorong, maksudnya mengajak umat manusia untuk bertobat dari dosa-dosa dan melakukan kebajikan. Itu poin pertama. Ya, makanya dicontoh-contohkan di berbagai ayat yang berkaitan dengan khutbah. Seperti mana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, mari bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Nah, ini artinya direkomendasikan supaya orang-orang yang khutbah tidak keluar dari relnya. Ya, karena di sini ini adalah apa yang terjadi fenomena alam. Dan fenomena itu bukanlah tontonan, justru harus menjadi tuntunan. Ya, makanya orang-orang dulu, ya, zaman kita masih kecil di perkampungan masih terbayang dan teringat ketika ada gerhana, malah anak-anak kecil, orang hamil tidak boleh melihat walaupun lewat kaca atau lewat air. Iya, banyak alasan-alasannya itu. Masya Allah, ngadelen anak dia belang tah. Orang yang lagi hamil tuh nggak boleh ngelihat gerhana. Jadi bukan gerhana di kampung, namanya garaha. Iya,
Gerhana juga kata orang Indonesia di sini di Batavia, di Batawi, iya, di urang mah Jakarta gempa, di itu mah gempa wah lini. Cenah kemarin gempa, jadi orang mah aya ge lini. Oh, eta dulurna. Gitu ya. Nah, itu sama. Jadi ada garaha katanya. Enggak, kalau dia lihat terjadi garaha, matanya buta. Kalau yang hamil anaknya belang. Hanya pada takut tuh, pada takut. Benar. Sehingga dengan demikian tidak ada yang main-main. Sekarang mah justru bawa alat ke pantai, menyaksikan apa namanya tadabur alam katanya. Awas tadabur di laut ngejebur kayak. Gitu. Jadi si khotib ini mendorong, mengajak, menyuruh. Kalau bahasa menyuruh kurang pantas karena semuanya juga punya kewajiban tobat. Kalau kita menyuruh, kita juga nggak mengerjakan kan rusak. Ibarat nyalo kita calo. Bandung. Atuh batur menurut naik. Mana mah henteu di terminal Baepan. Itu calo ngaranna. Aya ge, tobatlah. Batur mah bener tar robat mana mah henteu. Tapi cek manehna, pan aing meunang bagian ngajak. Itu pan bagi dua. Itu ya. Nah, jadi diantaranya itu supaya manusia berbuat tobat, dan tobat itu sudah kita sering bahas. Ya, syarat-syaratnya itu berhenti dulu dari maksiat, kemudian kita menyesali dari maksiat, yang ketiga berjanji tidak lagi-lagi. Berjanjinya bukan kepada orang lain, tapi di dalam diri sendiri gitu, ya. Nah itu, kemudian apalagi yang harus disampaikan oleh si khotib? Sodakoh, tuh, ya, si khotib ngajak sodakoh, tapi sama-sama, baik kecil maupun besar. Kemudian memerdekakan budak. Kalau dulu ini kan kitabnya kitab dulu, udah ibaratnya apa namanya ratusan tahun. Artinya orang yang membebaskan perbudakan, menebus hamba sahaya, itu juga termasuk nilai ibadah. Kuari kumaha ya orang nebus budak bisa. Caranya bagaimana? Loba orang tuh kalau bebas sangat senang. Seperti orang di penjara ditebus atau sudah selesai hukumannya, pasti senang. Kuari kurang dikiaskeun kana manuk. Manuk geh eta lamun dibuka kurungna dihiberkeun, senang tuh. Senang eta manuk. Nyanyi mainangan orang tuh bisa memahami. Bebas aku bebas dari belenggu. Cek manuk teh. Eta manuk ge sarua bae, boga syahwat, boga hasrat, boga hayang kumpul jeung anak pamajikan. Tapi orang pan sok ngeles, pan cenah kurungna ge bagus kiai, dibere ngopi, dibere cau, dibere mandi segala naon, tetep bae sangsara. Bahkan dia mengorbankan sayapnya, pelatuknya sampai hancur nyari jalan di congcongan. Berarti ini adalah sesuatu yang dia tidak senang di dalamnya. Ayeuna orang di penjara sanajan dibere kasur empuk ge tetep bae. Gitu. Sedangkan kalau manusia di penjara ada waktunya untuk ditangguhkan kebebasan. Sementara manuk tahun sabaraha untuk nyaho. Lamun duang jelema teh mah eta geus pasti nyanyi. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya mau disidang, cek manuk teh gitu. Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan, saya sudah tidak tahan. Rusak pematukna tuh. Sama seperti itu, ya. Jadi orang-orang dulu menyuruh membebaskan perbudakan, dan kita juga lihat banyak diantaranya kisah-kisah perbudakan yang dibebaskan. Salah satunya Sayyidina Bilal bin Abi Robah yang tukang mengumandangkan azan, yang namanya sampai hari ini masih dipakai di musola dan di masjid, yaitu Bilal. Itu luar biasa. Ya. Kemudian wa yusirru bil qiraati fil kusufi samsi wa yujharu bil qiraati fi husufil qamari. Nah, dalam jamaah sholat gerhana matahari, imam membaca dengan pelan sebagaimana dohor dan asar.
Karena di siang hari. Ini kalau gerhana matahari tidak dianjurkan suaranya kenceng. Walaupun berjamaah, tapi bacaannya masing-masing kayak sholat duhur, kayak sholat asar gitu. Kalau siang. Sementara kalau sholat gerhana rembulan malam hari berarti itu imam hendaknya membaca dengan keras sebagaimana sholat maghrib, sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu kencang. Tapi kalau gerhana matahari mah pelan, sir namanya. Watafutu sholatul kusufi samsi bil injila lil munkasafi wa bi gurubiha kaasifat. Sholat gerhana matahari habis waktunya karena matahari sudah pulih. Artinya kalau sudah tidak lagi terjadi gerhana berarti selesai dan tidak ada anjuran sholat. Dianjurkan sholat itu ketika sedang terjadi. Kalau sesudahnya enggak, sebelumnya juga enggak, itu, ya. Nah, jadi pulih kembali dan karena tenggelam dalam keadaan yaitu masih gerhana, sehingga orang dianjurkan sholat gerhana baik itu matahari maupun rembulan pada saat kejadian. Kalau sudah selesai ya enggak, bahkan enggak bisa dikodok. Itu. Itu. Watafutu sholatul khusufil qamari bil injila tuh. Sholat gerhana rembulan habis waktunya karena rembulan sudah pulih kembali dan karena terbitnya matahari. Kalau fajar terbit atau rembulan tenggelam dalam keadaan gerhana, maka sholat gerhana rembulan belum habis waktunya selama masih terjadi. Tapi kalau sudah selesai, berarti sudah tidak ada lagi perintah kesunahan, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi apakah 2 tahun sekali, apakah 3 tahun sekali, apa 5 tahun sekali, wallahu alam, ya. Manusia tidak memiliki catatan jadwal. Adapun yang tertulis di berbagai macam informasi itu hanya sebatas dugaan, hanya sebatas prediksi, ya. Sebab kalau sudah memastikan ini bisa bahaya dalam akidah. Apa bahayanya? Seolah-olah mendahului kekuasaan Allah. Kalau Allah yang menginformasikan, haknya itu mah, karena memang segalanya aturan Allah. Allah akan menjadikan suatu saat itu bakal terjadi, bisa disampaikan langsung lewat Al-Quran, juga bisa melalui lisan Kangjeng Nabi Muhammad. Itu. Seperti Nabi mengatakan bakal terjadi anu, itu namanya adalah dalam bahasa kita ramalan. Cuman kan kalau kepada Nabi Rasul jangan istilah disebutkan ramalan karena baca dianggap dukun pan. Gitu. Ya, tapi kalau manusia biasa itu peramal. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, ahli-ahli daripada nujum Fir'aun meramal kisah bagaimana nasib Fir'aun selanjutnya. Ternyata dia akan dihancurkan oleh bayi yang lahir dari bangsa Bani Israel. Tapi yang jadi korban justru bukan yang diramalkan, tapi yang lain. Tiap bayi laki-laki dari bangsa Bani Israel dibunuh karena dianggapnya dia. Padahal yang diramalkan hanya satu bayi. Allah luar biasa, ya, membuat skenario yang pada akhirnya yang tidak dimasukkan dalam kategori ramalan malah pada dibunuh, justru yang dimasukkan dalam kategori ramalan malah selamat. Bahkan nggak tanggung-tanggung, lebih aneh lagi, kok orang yang diramalkan telah tinggal di istana tuh. Itu yang manggil siapa? Yang menemukan istrinya Firaun, Siti Asia. Saya sering ditanya, kok katanya Siti Asia menjadi ratu surga? Pan salakina ge kafir. Nah, kan gitu. Banyak yang bertanya, kenapa Siti Asia disebut ratu surga? Kan ratu surga itu ada 4. Ya, kita harus tahu. Ya, yang pertama Asia itu istri Firaun, nanti akan menjadi ratunya di surga. Yang kedua Maryam, ibunda Nabi Isa.
Yang ketiga Siti Khadijah, istrinya Nabi. Yang keempat putri Nabi, yaitu Siti Fatimah. Maka pertanyaannya tadi, kok suaminya adalah kafir diazab oleh Allah, kok istrinya malah jadi ratu surga? Jawabannya, karena Siti Asiyah adalah seorang wanita solehah dan dia orang yang beriman kepada Allah. Terus mereka bertanya, kan dia ditidurin, cek saha? Jangan. Siti Asiyah itu dia selalu berdoa kepada Allah. Kalaupun dia harus dijamah badannya, dia tidak sudi, tidak rela kalau Fir'aunnya masih kafir. Makanya setiap Fir'aun mau melakukan itu, ya, sebagai suami tentu kepada istrina, nek digarap sawahna teh. Ngeus nginum jojamu nog 15. Pokoknya nama eta lah. Anehnya ketika udah ngetok pintu Asia, tiba-tiba lulus. Percuma kan minum nog eta. Lulus. Ayan tepuga-pugu hasrat dan syahwatnya hilang. Ku masih ada hilang mah, jauh urang bae jeung pamajikan, mun hilang mah buru-buru hayang paparende. Gitu. Eta aneh. Makanya setiap ngetok pintu Fir'aun, Asia geura-geura ngadoa ka Allah. Aya doana ngan mau dibaca di dieu. Lamun dibaca di dieu direkam ku pamajikan urang. Waduh. Wah, bahaya bisa letoy dia, cek. Itu luar biasa, dibaca mantranya itu oleh Asia. Makanya dasarnya Asia walaupun memang status istri Fir'aun tapi tidak pernah ditidurin, masih Fir'aun, masih suci, karena dia mempertahankan tubuh karena mempertahankan keimanan. Maka di akhir hayat hidupnya disiksa, ditimpah dengan batu besar lantaran dianggap pengkhianat dan juga tidak mau menyatakan tentang Fir'aun jadi Tuhan. Cek Asia, dari sejak kapan Fir'aun jadi Tuhan? Kamari ge gering mana? Manya aya pangeran gering. Bahkan Fir'aun itu oleh setan dites. Begitu kemarinnya dia mendeklarasikan sebagai Tuhan, kemudian kata setan yang mengintip, Fir'aun sudah naik tahta jadi Tuhan. Yuk, besok kita tes. Dites, diketoklah pintu Fir'aun. Tok 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 tok. Fir'aun bertanya dong, "Man anta?" Siapa itu? Setan tertawa dua-duanya. Kata setan, ngaku Tuhan malah nggak tahu. Mestinya Tuhan mah jangan nanya atuh. Masa Tuhan ditanya, "Siapa kamu?" katanya. Iblis tahu. Cek iblis belum nih Firaun. Itu. Akhirnya zaman sekarang mah dipakai main-main. Begitu tok tok tok, kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Jadi begitu ya. Aduh, gara-gara Firaun dengan iblis itu. Ya. Maka oleh karena itu Firaun diabadikan sejarahnya itu di dalam Al-Qur'an. Kenapa dituliskan, difirmankan? Supaya kita tahu bahwa dari berbagai zaman, setiap zaman ada Rasul, kemudian ada kekafiran. Ada kekafiran, kemudian ada Rasul. Dari Nabi Ibrahimnya ada Namrudnya. Ya, di zaman Nabi juga ada Abu Jahalnya. Kan gitu, seperti itulah. Ya, jadi di mana-mana ada kemunkaran, ada kerusakan, pasti ada orang yang ditugaskan untuk memperbaiki. Sama sampai sekarang deh. Di hiji wilayah pasti mun eueuh kiayan diutus ke ayata. Keret celek datang ustad kadinya. Aju cek masyarakat nu syukur mah alhamdulillah dak aya ustad mah urang boga kejo sakepeul ge doaan. Kan kitu tah. Barokah. Tuh ai baheula mah langsung bae Ki Buyut bagi tah. Makana aya santri opatan. Kalau di Kulon adatnya ziarah itu dulu adalah bawa kebuli. Bawa nasi kebuli baheula mah. Ziarah teh urang mawa lauk, mawa endog, mawa kerupuk, mawa kebuli dulu. Mawa bobokong ketos ziarah dahar. Itu dulu. Sekarang mah pan kang ngariung-ngariung geus dirobah bogo. Wari mah besek bae. Baheula mah daun caupan nya. Nah itu. Nah ini 4 santri teh ziarah
manggul bakul eusina kabul kabuli. Lantaran istilahna meureun nyantrina ge kakarak ieu can bisa maca silsilah ila hadorot. Akhirnya siling sandarkeun dia bae nu gede. Euy aing pan anyar keneh aing memondokna ge. Geus dia bae. Dia bae ayo sampai gusik kuburan. Padorong-dorong. Akhirna mah pusing meureun eta. Digotong eta tah kiwiyut bagi rata bae cenah. Teu bisa. Ya itulah. Jadi dulu mah itu namanya budaya, itu adat, bukan hukum. Bahwa bukan hukum nanti kalau dibuat hukum artinya tidak sah orang ziarah tidak mawa qabuli. Itu, ya. Maka oleh karena itu kalau masalah adat selama tidak bertentangan dengan syariat itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, jangan dibesar-besarkan. Makanya Indonesia ini kaya akan budaya. Dan kalau budaya itu tidak berbenturan dengan syariat, ya harus dipertahankan. Kecuali bertentangan, maka wajib disingkirkan lantaran merusak akidah syariat agama. Seperti itu. Ya. Makanya dulu kalau di zaman Hindu memang ada perkumpulan-perkumpulan kalau ada orang meninggal dunia. Kumpulnya mah tidak dihilangkan, yang dihilangkan sistemnya. Gitu. Jadi kalau bangunannya mah masih bangunan kayak itu, tapi aplikasinya dirubah. Mungkin kalau orang dulu ada orang meninggal dunia, kumpul, apa yang dibaca dan apa yang disampaikan tidak akan sama dengan syariat agama. Sekarang kan lain, yasinan, tahlilan, doa. Tuh, jelas lagi bahasanya. Nawaitu an akro al-Quran fi suratil Yasin. Tuh. Hadiatan ila ruhi. Tuh, nekumaha coba. Ai baheula mah kumpul atuh biasa, zikir mah zikir, mantra namanya karena di luar syariat agama. Atuh semua juga baca. Cuman bacana aya nu kieu bae. Hong hong haling hong awi gede awi lahong. Aya nu kitu bae pan. Teu puguh pan eta zikirna. Aya urang pan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sanggeusna dibaca ku urang teh dititipkeun ka Allah. Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba maqaranahu. Ya Allah, terimalah apa yang kami barusan baca. Surat Yasin kami, kulhu kami, tahlil kami, tahmid kami, tasbih kami, pang sampekeun baligotan teh, pang tekakeun. Ila kasahata ruhina gitu. Ulah kitu cek. Wa baligna ila fulan bin fulan. Wa fulan bin fulan. Gua tuh acak-acakan. Ceki fulan, aduh aing gerget amat, aing bae kena sasaran. Heuy, ceki fulan aing teu kawin teu naon. Kok boga anak loba amat ieu. Khususon irohi fulan. Jadi ulah fulan, urang mah Adam bengges ya. Jarkoni bin Adam gitu ya, Masitoh binti Adam geus kitu bae lamun urang teu nyaho kana ngaran bapana geus sandarkeuna ulah ki fulan sebab fulan mah ada paribasa anu kalau bahasa Arab ya. Jadi khususan ila ruhi Said bin Anu. Nah anu teh di bahasa Arabkeun jadi fulan. Berarti kan anu titik-titik teh perlu dieusi. Ya Adam, Hawa itulah nenek moyang bapak moyang kita ya. Nah oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ketemu pasal istisqa. Istisqa artinya kemarau panjang sehingga membutuhkan siraman air hujan dari langit, sehingga ini salat adalah permintaan turunnya hujan. Nah, insyaallah ya akan kita bahas nanti pada waktu, tempat, gelombang yang sama, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat, panjang umur dan barokah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.